Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sepekan telah berlalu dan kita berjumpa Kamis lagi. Dan antara pukul 9 hingga 10 kita akan bersua di setiap Kamis di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Ya. Bagaimana kabarnya, rekan? Sehat, alhamdulillah. Rekan Rudi gimana? Alhamdulillah, baik pula. Kali ini kita agak beda ini seragamnya. Meskipun nggak seragam juga ya. Ya. Dan apa ya? Sudah sepekan itu kalau kopi nggak, apalagi rekan Sufyan ini ya. Ya. Sudah lama sekali nggak siaran, nggak ya? muncul. Nah ini ada apakah gerangan sebenarnya? Karena curah hujan tinggi ya. Begitu. Memang tadi saya berangkat ke sini pun kehujanan. Terus apa hubungannya dengan dirimu tidak siaran di kopi begitu? Apa hubungannya ya? Iya, soalnya itu mestinya terdampak juga aku. Gitu. Iya. Kan Solo nggak hujan hari ini. Tapi dari hari ini di sana ya, di Sragen ya. Ngomong-ngomong, curah hujan di akhir-akhir ini tinggi sekali. Bahkan sempat ada beberapa luapan sungai di beberapa titik ya. Oh ya. Nah itu kita harus waspada ini ya. Betul. Pemirsa semua ya, di rumah harus waspada terhadap cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu gitu ya. Betul. Dan kewaspadaan itu tentu saja harus senantiasa kita menjadi bagian dari kesadaran kita. Dan karena kita juga memiliki keluarga ya, yang di sana ada orang tua, ada anak dan lain sebagainya. Dan di situ kita tetap juga kegiatan sehari-hari harus tidak terganggu dengan cuaca atau hujan. Ya. Ngaji apalagi kita tidak peduli cuacanya sedang hujan atau tidak. Ya. Sekolah pun juga begitu. Nah, itu ada informasi ya di Sragen kayaknya. Ya. Terkait dengan siswa sekolah yang tetap bersekolah meskipun dalam keadaan banjir. Sangat luar biasa. Ya. Nah, ini ada informasi. Pemirsa, tim SAR mengangkut sejumlah pelajar dan pekerja menggunakan perahu karet saat banjir terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Pelajar dan pekerja di Kabupaten Sragen yang akan berangkat ke sekolah dan bekerja diangkut menggunakan perahu karet oleh tim SAR akibat banjir yang melanda. Salah satu desa terdampak banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo adalah Desa Pengkol di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di desa ini terdapat 4 RT dengan kondisi paling parah terdampak banjir, tepatnya berada di Dukuh Budur dan Dukuh Keranggan karena terletak di tepi Sungai Bengawan Solo. Menurut Kepala Desa Pengkol, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta paguyuban kepala desa untuk memberikan bantuan logistik. Kami selaku Pemdes sudah koordinasi sama kecamatan dan alhamdulillah kemarin kami selaku paguyuban kepala desa itu berusaha dan iuran untuk mie instan. Sementara menurut salah seorang anggota SAR MTA, banjir setinggi sekitar 1 meter membuat pelajar dan pekerja harus dievakuasi menuju sekolah dan tempat kerja. Evakuasi untuk anak sekolah sama antar orang yang mau masuk pabrik. Selain di Kecamatan Tanon, wilayah lain di Sragen juga tergenang banjir, meliputi Kecamatan Masaran, Sidoarjo, dan Sragen Kota. Hingga Jumat siang genangan mulai surut dan diharapkan masyarakat kembali bisa beraktivitas normal. Kontributor Sragen, Jawa Tengah, Muhammad Anwar, MTA TV. Masya Allah ya, tabarakallah. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan ya. Betul. Dan itu seperti lautan ya tadi ya. Ya. Saking meluapnya sungai di sekitar daerah tersebut ya. Iya. Dan sekarang ini memang lagi musim curah hujan tinggi, banjir di mana-mana. Ya. Tapi ya kita tidak harus terlena atau lengah ketika mungkin bahaya lain itu juga
bisa muncul sewaktu-waktu gitu. Soalnya kita kan mendengar di beberapa waktu yang lalu ada di kebakaran, Jakarta kebakaran itu besar sekali, bahkan itu di depo Pertamina, ya? Pertamina. Luar biasa kan, padahal ini musim hujannya tinggi. Justru malah ada musibah berupa api di situ ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang terkait dengan api ya. api. Nah, iya apa hubungannya sekarang apa yang kita bicara ini ya? Antara hujan kita beralih ke api. Betul. Nah, ini damkar di Sukoharjo nih, kita simak ya. Guna menunjang pembelajaran, TK ITMTA Sukoharjo mengundang petugas pemadam kebakaran sebagai media mengenalkan profesi tersebut kepada para siswa. Seperti inilah keceriaan para siswa TK ITMTA Sukoharjo saat mengikuti pembelajaran pengenalan profesi pemadam kebakaran. Menurut Puji Hastuti SPD selaku Kepala TK ITMTA Sukoharjo, tujuan kegiatan ini untuk mengenalkan macam-macam profesi kepada siswa, serta mengenal lebih dekat tugas pemadam kebakaran. Untuk memperkenalkan kepada anak-anak macam-macam profesi dan mengenal lebih dekat tentang tugas-tugas pemadam kebakaran. Abida Basamah, salah seorang siswa, mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Mana perasaannya hari ini main dan belajar sama pemadam? Senang bisa belajar sama pemadam, sama hujan-hujannya sama pemadam. Sementara itu, Idris Suryono, salah seorang petugas pemadam kebakaran sekaligus pemateri, menuturkan kegiatan ini merupakan edukasi sejak dini kepada siswa jika terjadi kebakaran. Termasuk dalam tugas pemadam yaitu pencegahan. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak itu tahu tentang bahaya kebakaran dan juga apa yang harus dilakukan saat terjadinya kebakaran. Selain mendapatkan materi pengenalan dan penggunaan berbagai macam peralatan yang digunakan, para siswa juga berkesempatan merasakan sensasi menaiki kendaraan pemadam kebakaran. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Hapsah Intan Muniroh, MTA TV. Ya, asik ya. Asik banget. Apalagi hujan-hujan dan naik kendaraan pemadam ya. Ya, paling tidak itu sudah mengenalkan lebih dini tentang bagaimana kiprah seorang pemadam kebakaran itu seperti apa. Dan besok-besoknya lagi atau kelak di kemudian dia dewasa, dia akan sudah mengenal apa yang namanya alat pemadam kebakaran yang portable itu, ada juga yang pakai selang gede tadi, pakai truk pemadam kebakaran dan lainnya juga. Ya. Dan tentunya jadi ingat nih, waktu kecil. Waktu kecil apa? Sering hujan-hujan. Oh, kita bermain di alam. Oh ya. Kan tadi hujan-hujan, tapi hujan-hujannya mainan ya, bukan mainan tapi pakai pemadam kebakaran. Benar. Dan itu yang sangat mengasihkan dari anak-anak itu. Ya. Dan pemirsa, tentu saja di pagi hari ini Anda akan kami berikan informasi-informasi yang keren begitu ya. Tadi kalau sudah diperlihatkan tentang anak-anak yang belajar di dunia pemadam kebakaran. Nah, ada informasi menarik tentang pramuka ini ya. Dan itu masa kecil kita memang hujan-hujanan. Pramuka pernah ikut? Pramuka pernah ikut Jambore malah. Oh, Jambore cabang ya. Waktu itu di tingkat kabupaten. Ya. Dulu persami gitu ya. Persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Bukan Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Ya. Meski hanya 2 hari, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita tapi unggul. Ambil, ya. Dulu waktu kecil regu apa? Regu saya Garuda ya. Garuda. Saya waktu itu regunya Badak. Badak luar biasa ya. Biasanya Garuda, Melati, Mawar gitu ya. Pokoknya di kelas itu hanya ada dua regu laki-laki. Yang satu Badak, yang satu Gajah gitu. Yang Gajah di tempat teman saya yang soalnya kebetulan ketua regu. Ya. Wah, itu yel-yelnya pasti asik gitu. Badak.
Ya, terus kemudian itu kalau dasar itu siaga. Terus kemudian di atasnya itu yang kolongnya merah ya? Itu penggalang. Terus penegak. Terus penggega ya. Gitu. Ada informasi tentang pramuka di mana ini? Nah, ini pemirsa, ratusan pramuka siaga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah turut memeriahkan pesta siaga sebagai sarana pembentukan karakter pada anak. Ini dia informasinya. Perlombaan Pesta Siaga tingkat Kuarcap Sragen dibuka langsung oleh Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati berlokasi di MTS Negeri 40 Pos Sragen. Kegiatan ini dimeriahkan oleh 380 peserta pramuka siaga dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen dengan masing-masing kuartir ranting atau kuaran mengirimkan 8 peserta baik putra maupun putri. Dalam pembukaannya, Bupati Sragen menyampaikan kegiatan ini merupakan sarana bagi pembentukan karakter baik dan berbudi luhur bagi kehidupan di masa mendatang. Kalau ada teman-teman di sekolah yang males-malesan ikut kegiatan pramuka, kita harus menjadi contoh. Diajak, karena kegiatan pramuka inilah yang akan membentuk karakter kalian. Nanti kalau sudah besar, berhubungan dengan dunia yang lebih luas, pegangan kalian adalah karakter yang baik. Kegiatan Pesta Siaga kali ini dimeriahkan berbagai lomba, diantaranya tali temali, estafet bola, lomba seni budaya, dan lomba kerapian berpakaian. Pemenang dalam lomba ini akan mewakili Kuarcap Sragen pada kegiatan Pesta Siaga tingkat Binwil Surakarta pada 11 Maret mendatang. Kontributor Sragen Jawa Tengah, Muhammad Anwar, MTA TV. Ya, menarik ya. Betul. Dari pramuka kita bisa belajar untuk membentuk karakter baik tadi ya. Karakter baik untuk kehidupan di masa mendatang. Ya, dulu tahu apa seperti ADART apa ya? Yang Dasa Dharma. Oh ya. Itu. Dasa Dharma, Trisatya. Trisatya ya. Apa tadi bilang apa? Hampir kepleset tadi. Trisatya ya. Iya. Kalau kita mengamalkan isi Dasa Dharma, Trisatya sebenarnya bagus sekali ya. Dulu muter gitu di api unggun satu-satu itu yang poin 1 Dasa Dharmanya disampaikan. Masih hafal? Aku 8, yang 8. Iya. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Saya masih keinget itu. Kalau saya yang pertama, apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi itu dasar loh ya. Betul. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, salah satu wujud takwa itu kalau kita antar sama umat Islam harus mau merajut ukhuwah Islamiyah. Betul. Memang pemahaman ini banyak ya. Karena kita juga ada satu hadis saja, ketika ada 3 orang atau 5 orang di situ pasti ketika menilai atau menafsir hadis itu bisa macam-macam gitu. 5 orang bisa memahaminya. Betul. Berbeda-beda. 5 pemahaman bisa juga ya. Benar-benar. Tapi yang namanya Islam ketika man robuka begitu, Tuhan kamu siapa? Allah. Berarti kita saudara. Tuhan kita sama. Nabi kita sama juga. Kitab kita sama. Berarti apapun organisasinya ketika di sana memang rujukannya pasti ada tadi 3 itu. Insya Allah sebenarnya kita saudara. Gitu. Nah, ada informasi menarik tentang merajut ukhuwah ini di Karanganyar ya. Untuk merajut persatuan di antara pengurus masjid musola wilayah desa Gedongan, Colomadu Karanganyar, pengurus DMI Desa Gedongan menggelar pengajian di Gedung MTA cabang Colomadu 1. Berlokasi di Gedung MTA cabang Colomadu 1, pengajian diikuti oleh pengurus masjid serta musola sedesa Gedongan, Kecamatan Colomadu, berlangsung pada Rabu malam. Kajian dengan tema Ayo Ngaji Bareng Ukhuwah Islamiyah ini diisi langsung oleh Ketua MTA Perwakilan Karanganyar, Ustadz Sunarno.
Dalam kegiatan ini, Ketua MTA Cabang Colomadu 1, Aris Sukarno SPD MPD, menyambut baik kegiatan pengajian yang diadakan oleh Dewan Masjid Indonesia wilayah Desa Gedongan. Kami Cabang Colomadu 1 pada malam hari ini kedatangan tamu saudara-saudara kita dari Dewan Masjid Indonesia Desa Gedongan guna menjalin silaturahim. Pihaknya juga menambahkan dengan kebersamaan ini, MTA dan DMI dapat saling menguatkan dan membantu tugas besar dalam membimbing umat. Sementara itu, Ketua DMI Desa Gedongan, Ustadz Putut Raharjo menyampaikan, tujuan pengajian antar pengurus masjid dan musola Desa Gedongan ini dapat merajut persatuan dalam menjalankan tugas dakwah. Tujuannya bisa merajut menjalin antara pengurus masjid musola bisa bersatu di dalam menjalankan tugas ibadahnya, di dalam dakwahnya. Maka DMI Desa Gedongan mengadakan pengajian menjalin merajut semua takmir masjid pengurus Desa Gedongan. Dengan kegiatan ini diharapkan ukhuwah Islamiyah serta kekuatan umat Islam di Desa Gedongan semakin terjalin dengan baik. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Kukuh Wibowo, MTA TV. Ya, bagus sekali nih ukhuwah yang sering-sering diadakan ini ya. Betul. Tapi kami mohon maaf ya untuk tadi disampaikan di sana untuk Ketua DMI-nya tertulis Ustadz Putut Raharjo begitu. Tapi saya jadi MC-nya soalnya, jadi tahu benar siapa namanya. Oh gitu ya? Iya, Ustadz Patut Raharjo. Patut Raharjo, memang patut sekali ya. Harus dicontoh ini ya kegiatan. Ini mestinya pakai A ya. Mohon maaf Ustadz ya. Insya Allah nanti kami revisi untuk tulisannya ya. Ya, dan nanti insya Allah kita akan berbincang langsung ya dengan Ketua Cabang Colomadu 1. Betul. Kita ulik lebih jauh kegiatan tersebut dan lain sebagainya. Namun setelah kita jeda, ngopi. Ya. Kita ngopi dulu. Jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya. Ini cermati infonya ya. Kok kamu belum hafal-hafal bagaimana? Kopinya kurang tadi. Oh pasti. Boleh. Dan pagi hari ini seperti apa yang Anda katakan, benar-benar Anda katakan ya. Ya, kita sudah terhubung ya dengan Ketua Cabang Colomadu 1. Beliau Ustadz Aris Sukarno SPD MPD. Ya. Assalamualaikum Bapak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi dan Pak siapa satunya ya? Pak Sufyan. Bapak. Sufyan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya ini? Sepertinya di suatu tempat yang megah begitu apa di hotel? Alhamdulillah ini di ruangan saya, ruangan kerja saya. Oh, di mana? Di kantor ya, di kantor. Oh, di kantor. Iya, di kantor. Iya. Ustadz Aris mungkin bisa disampaikan terkait dengan kegiatan yang kemarin digelar DMI di wilayah Gedongan, sudah bersama-sama untuk mengadakan acaranya. Kebetulan yang ditempati adalah cabang MTA Colomadu. Nah ini mungkin bisa disampaikan kegiatannya. Baik Pak Rudi, jadi dua hal kami sampaikan. Yang pertama bahwa tugas dakwah itu tidak bisa diserahkan hanya pada satu elemen nanti. Ya, umat Islam perlu pencerahan, umat Islam perlu adanya pemahaman terkait dengan agamanya, sehingga itu membutuhkan kolaborasi dari elemen-elemen umat Islam yang lain, dan itu yang harus kita sadari. Dan yang kedua, kami ingin juga sampaikan bahwa keberadaan MTA itu terutama di Majelis MTA Colomadu 1 tidak bersifat eksklusif kan gitu. Jadi kami itu berada di tengah-tengah masyarakat, kami berbaur dengan masyarakat, sehingga ini adalah menjadi satu keniscayaan. Kami harus kolaborasi, kami harus bekerjasama. Maka kemudian ada satu tawaran dari DMI Desa Gedongan
bagaimana kita bisa membuat satu kolaborasi bersama untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam yang ada di desa gedongan. Nah, kemudian diawali dengan kegiatan untuk kajian bersama yang dilaksanakan di gedung MTA Colomadu 1. Demikian latar belakangnya Pak Rudi. Berarti ada rencana untuk digelar secara rutin ini Bapak ya? Dan di tempat yang berbeda juga ya? Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, apalagi ini kan melibatkan masjid dan musola yang ada di desa Gedongan, dan warga-warga kami itu kan juga berdomisili di sekitar masjid-masjid tersebut, sehingga sudah saling kenal, sudah bekerja sama untuk memberikan isian-isian kajian yang ada di masjid-masjid yang ada di desa Gedongan. Ya, dan meskipun saat ini kemarin itu tidak menempati di masjid ya, tapi karena ada satu rasa bahwa berbaur dengan saudara-saudara kita yang ada di MTA, dan memang MTA sudah membaur sejak lama ini ya, Ustaz Aris. Ya betul Pak Rudi, karena kita tidak punya masjid ya, tidak punya masjid, sehingga tempat yang dipakai itu memang di gedung kajian kita kan. Kalau kita punya masjid tidak elok nanti ya, karena di sekitar gedung kita juga sudah ada masjid, dan itu sudah kita tuakan. Ya hariannya juga saudara-saudara kita warga Colomadu 1 juga melaksanakan aktivitas sholat jamaah wajib di masjid yang ada di dekat masjid juga ada. Ya. Dan adakah satu gestur atau ungkapan dari para peserta ini bahwa beliau-beliau memang ada perasaan nyaman, senang, bahagia bertemu dengan saudara kita di Majelis Tafsir Al-Quran? Ya, jadi Pak Rudi, kita kan dibiasakan untuk ikrab dengan baik. Tamu-tamu yang hadir di masjid kita itu kan harus kita muliakan. Itu sudah menjadi tugas utama kita. Nah, karena kita memperlakukan tamu dengan baik, tentu karena ada tautan hati sama umat Islam, maka saudara kita yang hadir pada waktu itu, pengurus masjid dan jamaah masjid musola yang ada di desa Gedongan, itu juga menerima kita dengan baik ya. Bisa kita saling silaturahim, saling mengabarkan, saling berbagi pengalaman dan ilmu, dan semuanya kami lihat cair. Bahkan kita berbaur, ya warga kita Colomadu 1 dengan jamaah masjid yang ada pada waktu itu bisa berbaur menjadi satu, dan semuanya saling menguatkan, saling mendukung, saling membackup. Bahkan ini akan menjadi satu pintu awal untuk sama-sama kita berdakwah di desa Gedongan. Kami kira kalau saya melihat gesturnya, ya itu bisa akrabannya tampak sekali pada waktu kegiatan tersebut, Pak Rudi. Iya. Kira-kira ada berapa ini Pak jumlah Dewan Masjid Indonesia atau DMI yang mengikuti kegiatan tersebut ini? Kemarin yang ada lebih dari 60 peserta. 60 peserta ya? 60 peserta ditambah dari warga kami yang sebelumnya juga bisa hadir memenuhi gedung Colomadu 1. Ya baik, yang terakhir mungkin bisa disampaikan Ustaz Aris terkait dengan harapan ke depan, kemudian langkah ke depan sehingga persatuan umat muslim di Gedongan ini semakin terlihat kokoh begitu. Terima kasih Pak Rudi. Urusan akidah, urusan ibadah, itu kan urusan kita bersama umat Islam. Ya, pencerahan kepada umat Islam tidak bisa diserahkan pada satu elemen saja. Ini kita perlu kolaborasi, kita perlu kerjasama. Perbedaan pemahaman itu keniscayaan. Perbedaan pemahaman itu sesuatu yang tidak bisa kita paksakan untuk bersatu. Tetapi dengan perbedaan itu kita bisa saling memahami, saling menguatkan, dan saling toleransi. Dan itu sudah kita mulai sejak keberadaan kami di Colomadu 1 ini, berbaur dengan masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat, sehingga tidak ada gap, ya tidak ada perbedaan yang mencolok yang itu harus dipertentangkan. Itu kita sadari, dan itu kami yakini menjadi satu modal yang utama untuk menjalin kondusivitas yang ada di desa Gedongan. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, dan kita bisa seiring selangkah beriringan untuk mendakwahkan Islam itu di tengah-tengah masyarakat desa Gedongan. Begitu Pak Rudi.
Baik, Bapak Aris, terima kasih atas informasinya ya. Betul. Semoga ke depan bisa membawa manfaat untuk Desa Gedongan dan tentunya bangsa Indonesia ya secara luas. Ya. Terima kasih Bapak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik demikian tadi Ustadz Aris, Ketua Cabang Colomadu 1 berkenan telah bersama kita ikuti perbincangan atau menyampaikan event yang digelar beberapa waktu yang lalu DMI, Dewan Masjid Indonesia di Desa Gedongan. Dan sangat sangat tampak rekat sekali, dan itu sepertinya tidak hanya dari sisi zahir, tapi di sana saya yakin bahwa ada keterpautan hati, begitu. Dan itu juga seperti termasuk, seorang saudara lama yang tidak ketemu, begitu. Dan juga merupakan sumbangsih kita sebagai umat Islam untuk merawat keberagaman di negeri ini ya. Iya, benar. Baik, dari Karanganyar Colomadu kita sudah terhubung ini ya? Iya. Dengan kita masih nantikan, kita akan ikuti dulu sebuah tayangan dari Surakarta, RAT ya. Ya. Nah, ini pemirsa, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera Kota Surakarta menggelar rapat anggota tahunan paripurna ke-14 tahun buku 2022. Rapat anggota tahunan ke-14 KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera berlangsung pada Selasa lalu, dihadiri sejumlah anggota, baik offline maupun online. Menurut Ketua KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, Dr. Andes Medi, pada RAT kali ini pihaknya berkomitmen untuk mengejar, melengkapi, serta memenuhi koperasi agar dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan maksimal melalui pembekalan pendidikan secara bertahap kepada pengurus dan anggota koperasi. Fokus terus terang aja, jadi kita pengen koperasi kita itu agar lebih syariah. Fokusnya di situ. Kalau keuntungan materi itu saya pikir setiap lembaga keuangan mesti yang dibutuhkan itu, tapi karena kita lembaga keuangan yang di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dan kita pengen apa yang kita makan dan minum untuk halal, maka fokus kita adalah mengejar, melengkapi, juga memenuhi kesyariahannya. Ini puncaknya saja, kemudian kita sudah melakukan pendidikan baik kepada pelaksana sendiri dulu, kemudian nantinya secara bertahap kepada anggota-anggota kita agar bisa memahami syariah itu sendiri terkait dengan lembaga keuangan. Selain pengurus dan tamu undangan, RAT juga dihadiri secara langsung oleh pimpinan pusat MTA, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM-Hum. Dalam tausiahnya, pimpinan pusat MTA mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota koperasi tentang tanggung jawab dalam berkegiatan ekonomi yang diikat dengan Islam. Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karenanya, kami mengingatkan betul, saat ini koperasi kan berarti kan berkegiatan ekonomi. Nah, karena kita orang Islam, karena ini anak kandung MTA, kegiatan ekonomi harus diikat dengan nilai-nilai Islam. Sehingga yang terjadi harapannya berkah dari Allah pun bisa turun. Hingga kini, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera terus mengalami peningkatan dalam performa usaha. Salah satunya, peningkatan aset sebesar 11%, dari sebelumnya 48,2 miliar rupiah pada tahun 2021, kini meningkat menjadi 53,5 miliar rupiah pada tahun 2022. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap lini kehidupan kita. Iya, apapun itu, dari perekonomian, kemudian hal-hal dalam kehidupan kita, mestinya seperti itu. Karena di sana akan selamat, karena itu sudah menjadi jalur sebagai seorang muslim, pastinya seperti itu. Dengan bersyariah, hidup menjadi lebih berkah. Betul, betul. Ya.
Dan pagi hari ini kita masih tentang materi-materi atau info-info berkaitan dengan ukhuwah begitu ya. Tadi di MI ada, kemudian bersyariah pun itu juga orang yang bukan muslim pun juga boleh loh ya, bermuamalah dengan model syariah. Jadi gitu tidak ya, terbatas hanya untuk umat Islam ya. Iya. Karena nilai-nilai syariah ini universal. Universal. Dan bermanfaat bagi kehidupan manusia tentunya. Iya. Nah, ada informasi menarik juga terkait dengan ukhuwah ini. Ukhuwah. Apakah itu? Ada kunjungan dari UIN Wali Songo Semarang. Oh, benar. Ke media MTA. Nah, kita simak ya informasinya. Guna mengembangkan TV dakwah, tim Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang mengunjungi studio MTA TV di Kota Solo. Kunjungan studi banding tim Laboratorium Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri FDK UIN Wali Songo Semarang diterima oleh pimpinan dan sejumlah kru MTA TV di studio MTA TV, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo pada Senin siang. Menurut Dr. Safrudin MAG selaku Wakil Dekan 2, kunjungan ini bertujuan mencari informasi berbagai perkembangan TV dakwah, termasuk MTA TV. Dalam kunjungan ini pihaknya menerima berbagai pengalaman serta informasi, di antaranya mengenai manajemen, jaringan, serta giroh dan semangat dalam menyelenggarakan media dakwah. Mencari informasi terkait dengan pengembangan TV dakwah yang ada di Indonesia, khususnya di MTA TV, dalam kaitannya untuk pengembangan TV maupun radio yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan yang ketiga saya kira yang paling penting adalah hiro dan semangat juang untuk menyelenggarakan TV dakwah ini secara konsisten dan istiqomah. Ini juga menjadi salah satu energi yang sangat penting yang bisa kita dapatkan dari informasi manajemen di TV MTA ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan studi banding ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan dakwah, terutama melalui media televisi di UIN Wali Songo Semarang, serta menjadi media pembelajaran dan pendidikan bagi mahasiswa dalam berdakwah melalui media. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya pentingnya media ini ya. Betul. Untuk menyebarluaskan dakwah. Ya. Dan sangat berterima kasih sekali kehormatan untuk MTA TV hadir tamu-tamu kita dari UIN Wali Songo Semarang ya. Dan kita sepertinya sudah tergabung dengan Dr. Safrudin. Assalamualaikum, Dokter. Assalamualaikum, Dr. Safrudin. Assalamualaikum, Dr. Safrudin. Iya, mungkin bisa dimunculkan suaranya. Suaranya belum terlihat. Ya, kita coba lagi ya. Kita masih nantikan ya, tenang saja. Ya, beliau bersama 5 orang lainnya, gitu ya. Pada saat berkunjung ya, saat di media MTA TV. Dan semoga semakin mempererat antara media kita MTA TV dengan Civitas Akademika. Betul. Dan yang jelas kan zaman sekarang ini kita tidak bisa melepaskan diri dari informasi media. Tadi benar yang yang dirimu sampaikan bahwa semuanya sekarang sudah dibuka lebar ya untuk pintu-pintu informasi itu. Medsos itu ada, FB, IG, TikTok, Twitter dan sebagainya. Dan kalau kita tidak ada channel atau pintu untuk mensiarkan dakwah itu, ya ketinggalan. Gitu. Dan itu yang tidak kita inginkan. Islam harus tetap disebarluaskan sampai ke seluruh pelosok Nusantara ya, bahkan dunia. Apakah sudah terhubung, teman-teman? Ya, kita masih menantikan ya. Nantikan pada Dr. Safrudin ya. Ya. Dan untuk sudah terhubung. kita sudah terhubung. Assalamualaikum, Dr. Safrudin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Rudi. Iya, ini Pak Rudi dan teman-teman. Iya. Kita harapkan. Iya. Ini sepertinya Ustadz gambarnya kurang maju ya, belum terlihat Pak gitu Suryan, wajahnya belum terlihat ya. Barangkali kameranya bisa dipaskan dulu, Bapak. Dipaskan dulu, gak apa-apa. Ya. Ya, ini mungkin sembari mengepaskan, sekalian bisa menyampaikan ini Dr. Safruddin, bahwa kemarin MTA TV mendapatkan kehormatan kunjungan dari UIN Wali Songo. Nah, ini bagaimana kesan yang didapatkan setelah hadir di studio MTA TV dan kita saling bercengkrama, kemudian bercanda, sekaligus di sana ada tukar informasi. Bagaimana, Dr. Safruddin? Baik, terima kasih Pak Rudi. Memang beberapa waktu yang lalu kita dari tim Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, khususnya Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, melakukan studi banding, belajar banyak tentang manajemen dan penyelenggaraan di MTA TV yang sudah eksis cukup lama ya. Tentu saja kesannya sangat menggembirakan, sangat positif dan sangat baik ya, karena banyak hal yang perlu kita adopt ya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dari sisi fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian dari sisi penataan tata ruang ya, dan juga dari sisi manajemen kepenyiaran maupun manajemen penyelenggaraan di MTA TV ini, termasuk di radio. Jadi sangat banyak Pak yang bisa kita dapatkan Pak Rudi. Alhamdulillah. Bapak Safruddin, dari sekian banyak media di Jawa Tengah ya, kenapa memilih MTA nih menjadi salah satu media yang dikunjungi oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Wali Songo ini? Iya, jadi memang pilihan kami tidak salah ya, tepat yang memilih di MTA TV untuk kita lakukan studi banding itu, karena ada beberapa kesamaan visi ya. Salah satunya Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini kan juga bergelut di bidang keilmuan, aspek komunikasi, kepenyiaran, dan kedakwahan. Dan salah satu TV yang concern di bidang itu adalah MTA TV, sehingga sangat pas sekali yang menyiarkan berbagai pencerahan terhadap umat ya, tabligh, komunikasi tentang hal-hal yang menyangkut keislaman ya, yang ada di MTA kepada umat masing-masing itu. Dan ini sangat sesuai dengan mindset yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Termasuk TV yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta radio juga punya mindset ke situ. Jadi ada dimensi pendidikan sekaligus pembelajaran terhadap umat supaya bisa menjadi seorang yang beragama dengan benar, dengan baik, dan dengan rahmatan lil alamin, kira-kira begitu. Itu satu alasan yang pertama. Yang kedua, saya melihat MTA TV itu, kalau saya menonton di TV digital itu cukup eksis ya, dari sisi gambarnya, kemudian kejelasan itu di antara yang lain, TV-TV yang lain itu saya melihat paling stabil dari aspek itu. Sehingga saya melihat bahwa tentu dari sisi manajemen dan dari sisi kesamaan mindset, juga dari sisi perlengkapan fasilitasi yang ada di MTA TV, saya kira banyak hal yang bisa kita coba ambil, kita coba adopt, coba kita pelajari ya, dan kemudian bisa kita aplikasikan di TV Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sehingga paling tidak bisa lebih eksis lagi, tidak hanya untuk kalangan mahasiswa sebagai media pembelajaran, tetapi kalau bisa juga bisa memberikan pencerahan terhadap orang-orang umat Islam di Indonesia secara umum gitu Pak Budi. Alhamdulillah. Baik. Ya, ada titik temunya ya. Baik. Dan ini sungguh menggembirakan ya, ketika dakwah Islam itu memancar di mana-mana, maka orang akan semakin tercerahkan, dan kemudian banyak orang baik di mana-mana. Insya Allah seperti itu ya, Dr. Safruddin. Ya, tentu saja Pak Rudi. Jadi memang kita itu sebagai umat Islam itu
masih banyak PR ya, banyak PR untuk bersama-sama mencerahkan diri kita sendiri, juga mencerahkan umat Islam yang lain, supaya bisa beragama dengan benar dan baik. Dengan benar dan baik. Dengan benar itu artinya beragama sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasul, kemudian Nabi kita, para ulama-ulama kita gitu kan. Yang baik itu beragama dalam konteks bisa membawa imbas terhadap perbaikan sosial. Jadi misalnya semakin banyak teman, semakin banyak sahabat, semakin banyak saudara. Bukan sebaliknya, semakin banyak musuhnya gitu kan. Jadi yang jadi persoalan begitu kan. Yang seringkali kita beragama benar, tetapi juga baik, ini PR yang memang harus kita lakukan sekarang ini, sehingga tidak ada lagi muncul orang-orang melakukan sebuah tindakan yang tidak benar tapi mengatasnamakan agama. Itu salah satunya, Pak Rudi. Berarti setelah kondur atau pulang dari sini, tim sudah mulai berbenah, berkemas untuk mulai menata diri ya nanti medianya, Pak Safruddin. Betul, Pak Rudi. Jadi banyak PR ini yang harus kita lakukan. Dari aspek manajemen memang kita mutlak harus melakukan perbaikan. Ya, memang sebuah media yang baik itu kan selalu berinovasi, selalu belajar, dan selalu meningkat dari hari ke hari, tidak konstan seperti ketika berdiri awalnya itu. Dari aspek fasilitasi juga harus banyak kita update lagi ya, terutama yang paling penting lagi adalah yang menunjang untuk fasilitasi ya Pak ya. Jadi penyiapan anggaran dan dana itu yang memang tidak sedikit ya, tapi cukup besar. Tapi itu tantangan yang harus kita jawab. Kalau kita memang ingin eksis di aspek itu dan bisa memberikan kontribusi yang baik ya terhadap umat Islam di Indonesia khususnya dan untuk bangsa kita tercinta ini. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Safruddin atas kunjungannya, juga wawancara kita ya di kesempatan pagi waktu hari ini. Iya. Begitu. Terima kasih juga. Ya, Dr. Safruddin, insya Allah semoga nanti lekas berkembang ya. Untuk media di UIN Wali Songo, Intan Surullah Hayan Surkum, wa istabid akdamakum. Amin. Ya, mudah-mudahan kita yang merasa selalu dekat dengan Allah, menolong agama Allah ini, kita pun juga akan ditolong Allah. Terima kasih Ustadz. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini karena sambil ada kegiatan di Sinatalis seperti ini. Salam untuk keluarga besar UIN Wali Songo. Insya Allah kami sampaikan salam pada pimpinan kami. Mudah-mudahan kita semua tambah jaya Pak Rudi. Amin. Tambah jaya, tambah maslahat, Allahumma amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PR kita banyak dan harus kita kerjakan bersama-sama ya. Iya. Betul apa yang dipesankan oleh Bapak Safruddin tadi. Dan beliau kemarin juga menyampaikan apakah bila ada mahasiswa atau mahasiswinya yang kesini untuk belajar diizinkan. Sangat terbuka ya? Sekali ya. Di sini sudah sering kali mahasiswa dari UIN, UIN juga ada, kemudian dari yang lainnya ada juga. Begitu. Terima kasih, dan sepertinya kita tidak terasa satu jam berlalu. Kali ini kita harus pamit. Insya Allah kita ke depan bersua kembali ya. Dan terima kasih pemirsa atas atensinya menyimak informasi-informasi di Kopi Istimewa MTA TV. Dan pagi hari ini kita harus pamit. Saya Rudi Ervianto dan saya Sufyan Al-Ayubi. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya.